kasus kezaliman yang terjadi di masa Nabi Musa, dan ada hubungan eratnya dengan kejadian yang kita alami saat ini. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang paling kita takutkan adalah dosa kezaliman. Karena kenapa? Dia hukumannya dua. Orang-orang yang menzalimi itu di dunia dapat, di akhirat dapat. Maka Allah bilang, laknatullah ala zalimin, laknat Allah, murka Allah kepada orang-orang yang zalim. Itu sudah pasti. Maka ketika turun ayat ini, kita harus berupaya semaksimal mungkin. Jangan pernah kita menzalimi orang sekecil apapun. Karena bayarannya kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, pekan depan. Kalau tidak pekan depan, bulan depan. Sampai akhir hayat kita, itu balasannya pasti terdapatnya. Itu bahaya. Jadi apa misalkan Bapak Ibu Allah SWT, kita zalim terhadap harta orang, zalim kita terhadap keluarga orang, atau zalim kita terhadap sahabat kita, tetangga kita, ini bahaya. Nah, satu kasus kali kami tampilkan, mudah-mudahan ini imannya besar. Kisah ini, riwayat ini, Bapak Ibu, kejadiannya ini adalah seorang pejabat. Nah, ini mudah-mudahan mengerti kita. Dia dulu seorang pejabat di negeri Irak. Tentu seorang pejabat level kehidupannya tinggi. Secara otomatis yang namanya pejabat itu kan dihormati orang, dihargai orang. Tapi suatu hari pejabat ini dia jalan-jalan di pinggir pantai. Saat dia berjalan di pinggir pantai itu, ini pagi kejadian ini, ada seorang nelayan membawa ikannya besar. Nah, pejabat ini dia minta secara paksa ikan tadi. Biarlah untuk saya ini, saya ambil ini. Kata nelayan, wajar. Oh, nggak bisa Pak. Ini ikan ini mau saya jual. Uangnya untuk kebutuhan anak istriku, untuk kebutuhan rumah tanggaku. Akhirnya mereka perang mulut di pinggir pantai itu, perang mulut. Karena ini dia pejabat, dia merasa berkuasa, dia Pak. Ini kan wilayah aku. Ini kan adalah kekuasaan aku. Kau serahkanlah. Akhirnya karena secara paksa dapat ikan itu dibawa oleh pejabat itu pulang. Nah, apa yang terjadi? Qadarullah terjadi di tengah jalan. Kejadian pertama menimpa pejabat itu adalah tangan pejabat tadi langsung digigit ikan itu, digigit. Padahal ikan udah mati, Pak. Enggak bisa lepas jari pejabat tadi dari mulut ikan itu. Sampai di rumah enggak bisa lepas. Akhirnya bagaimana cara melepaskannya? Dibelah, dipotong kepala ikan itu, baru bisa lepas dari gigitan ikan tadi. Itu kejadian pertama. Malamnya Bapak Ibu, pejabat tadi itu merasa sakit tubuhnya, seluruh tubuhnya merasa sakit. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu sakit. Panas badannya. Jadi dibiarkan akhirnya sepekan sakitnya semakin parah. Konsultasi dia sama tabib, aku sakit ini kok semakin parah ini. Diperiksa oleh tabib. Wah, bapak ini kena penyakit gargarina ini. Solusinya adalah satu-satunya bapak harus dipotong jari bapak ini. Oh, nggak apa-apa lah. Karena tidak tahan sakitnya, dipotong jadinya. Potong jadi satu. Potong, berjalan sepekan 2 pekan kemudian sakitnya semakin parah. Karena menjalar, gargarina itu semacam bakteri menjalar dia. Nah, sebulan itu konsultasi kepada dokter lagi. Kata dokter, ini cepat nih, harus potong 4 jari yang sisa lagi. Akhirnya dipotong Bapak Ibu. Gak ada lagi jari. Berikutnya sakitnya gak sembuh Pak. Udah dipotong 5 jari, udah habis. Dokter lagi konsultasi, dokter gimana ini dokter? Kata dokter, dicek lagi, penyakit bapak berkembang nih. Bapak harus dipotong. Nih pergelangannya, dipotong. Ini sebulan. Jadi sebulan aja udah habis nih pergelangan. Perjalanan berikutnya bulan kedua, penyakitnya kambuh lagi Pak, nggak sembuh. Kata dokter,
nih siku kamu harus dipotong. Potong. Perjalanan 3 bulannya sakitnya nggak mau sembuh-sembuh Pak. Tambah parah lagi. Kata dokter bahu kamu harus dipotong. Akhirnya pontonglah tangan, putus bahunya. Ada setutnya Bapak Ibu, karena memang perintah, ya perintah Allah kepada kita. Ketika kita sakit itu kan memang disuruh berobat, karena yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Allah dalam Al-Quran. Ketika kamu itu sakit, aku yang menyembuhkan. Nah, terpikir sama pejabat tadi, karena sama dokter istilahnya udah berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh, pergi dia ke ulama yang ada di kampung itu. Ya Syekh, aku nih sakit udah 3 bulan ini, kok nggak sembuh-sembuh penyakit aku ini. Ulama tadi mikir, kok udah berobat ke sana sini kok nggak sembuh, ada apa? Disuruhlah pejabat tadi, coba Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Teringat dia sama pejabat itu kejadian 3 bulan yang lalu dia menzalimi nelayan. Oh begini, diceritakanlah kronologisnya. Ya Syekh, ya Tuan Guru, sesungguhnya 3 bulan yang lalu saya mengambil ikan nelayan secara paksa. Kata ulama tadi, dia mengambil kesimpulan, udah kau cari dia, kau minta halalkan ikan itu. Maka sibuk dia cari Bapak Ibu, cari ke sana sini, sepekan berjumpa. Di mana jumpanya nelayan itu? Di pasar, sedang jualan ikan. Nampak dia nelayan tadi sedang jualan di pasar itu, langsung dia bersujud di depan nelayan itu. Nelayan itu kaget, wih ada apa nih? Maafkan saya. Karena nelayan udah lupa. 3 bulan yang lalu, lebih kurang 3 bulan yang lalu saya mengambil ikanmu secara paksa di pantai. Saya setelah memakan ikan kamu itu, tidak ada henti-hentinya dapat ujian sakit nih, tidak ada berhenti-berhentinya sakit saya. Mohon engkau maafkan. Apa kata nelayan itu? Keluar dari mulutnya, wal afina anin nas. Saat ini juga aku maafkan kamu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi setelah mendapatkan kalimat halalan dari ikan yang dia makan 3 bulan itu? Detik itu juga hilang rasa sakitnya Pak. Bayangkan. Konsultasi dia sama Syekh tadi. Syekh, alhamdulillah sakit saya nggak ada lagi nih. Apa kata ulama itu? Jika seandainya engkau datang kepada tukang ikan itu atau nelayan itu, pada hari itu juga engkau minta halalkan ikan itu, niscaya engkau tidak akan diberi penyakit oleh Allah. Rupanya betul Pak. Apa kata pejabat itu bertanya kepada nelayan itu? Pak, dulu waktu aku memaksa minta ikan kamu itu, ngambil ikanmu sepaksa itu, apakah Bapak berdoa? Iya. Aku berdoa kepada Allah ketika itu. Ya Allah, ikan ini adalah untuk keperluan rumah tanggamu, duitnya akan digunakan untuk kebutuhan hidupku. Mohon ya Allah, engkau beri hukuman yang setimpalnya untuk orang ini ya Allah. Maka doa orang yang terzalim itu tidak ada batasnya dengan Allah. Kes. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ingat, sekarang atau 3 tahun yang lalu kita menzalimi orang, atau 10 tahun kita menzalimi orang, atau waktu SMA dulu kita menzalimi orang, belum kita selesaikan hablum minas nas kita, Allah akan pasti tunaikan itu kan. Kenapa? Karena kezaliman itu masih Allah gantungkan antara langit dan bumi. Itu bahayanya kezaliman itu. Maka cepat selesaikan. Persoalan dalam rumah tangga, masalah harta warisan, ada saudara menzalimi satu saudara lain, cepat selesaikan Pak. Kenapa? Karena setiap yang haram itu akan berbagai cara Allah keluarkan dari tubuh kita ini. Kalau nggak sakit kita bertubi-tubi Pak, ingat, introspeksi dalam diri kita. Jangan-jangan itu sebab kita menzalimi orang lain di masa-masa yang lalu. Maka hindarilah, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa orang yang berzalim ini itu azabnya besar, azab kabirah, azabnya besar, tidak kecil.
bahaya dengan orang-orang yang suka menzalimi. Maka Allah bilang juga, wa mazlumin min ansar. Orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah ditolong Allah. Maka cepat, kalau dia urusan masalah keluarga kita, bersihkan secepat-cepatnya. Kalau dia persoalan harta, kembalikan Pak. Kembalikan. Tidak akan pernah tenang kita ketika hak orang lain kita zalimi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.